Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita. Dengan iman dan Islam ini kita akan selamat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian juga nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat sehat kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, ibadah-ibadah kita hari Jumat, hari ini dan hari-hari yang telah kita lalui menjadi ibadah yang akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua umatnya yang setia melaksanakan ajaran Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaatul ujma nanti pada hari yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari mimbar ini khotib berpesan kepada diri khotib dan kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada dan menjauhkan larangan-larangan Allah sebagai bukti tanda syukur kita kepadanya. Dan setiap orang yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia akan dilipat gandakan nikmat itu dan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar, orang yang bukan lagi termenung diam saja enggak kemana-mana. Orang yang sabar itu sehingga Allah menyatakan, hai orang-orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sabar itu artinya orang yang bekerja dengan penuh ketelitian, dengan penuh konsentrasi. Kalau orang yang sedang mendaki gunung, tiba-tiba yang dia injak itu kerikilnya patah dan dia tergantung. Kata temannya, sabar, sabar. Apakah dia lagi diam aja tergantung seperti itu? Artinya orang yang sabar itu orang yang berusaha, yang bekerja dengan teliti dan sungguh-sungguh. Dan setelah itu dia serahkan kepada Allah. Dia berdoa. Sholat itu adalah di dalamnya penuh dengan doa. Maka orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala minta tolong dengan sabar. Artinya dalam melakukan aktivitas penuh dengan ketelitian dan kesabaran, tidak sembrono. Orang yang melakukan aktivitas dengan sembrono, ibadah sholat aja kalau dengan sembrono, maka itu akan diganggu oleh setan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh sabar dalam kehidupan kita. Seorang sahabat yang bernama Utbah, itu contoh kesabaran. Utbah ini sahabat Rasul yang setia dan sabar. Apa yang dikerjakan oleh Utbah ini sahabat Rasul? Setiap malam Rasul bangun tidur, keluar rumah, udah ada air disiapkan oleh Utbah, sehingga Rasul berwudu udah disiapkan oleh Utbah. Itu kerjaan dia. Dia sabar ngerjainnya. Pekerjaan yang dia lakukan itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, tahunan. Setiap Rasul bangun malam, Utbah sudah menyiapkan air buat Rasulullah untuk berwudu. Dengan penuh kesabaran dan kecintaan kepada Rasul, takjim kepada Rasul, mahabbah kepada Rasul. Yang dia lakukan tidak ingin apa-apa kecuali karena dia takjim dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya teman tiap hari ngasih sesuatu sama kita, contoh teman duduk tiap hari ngasih rokok satu batang aja, kalau dia nggak ada, dia meninggal, kita pasti keinget-ingetan terus. Kenapa? Tiap hari. Begitu juga Utbah, tiap hari menyiapkan air, tiap malam menyiapkan air buat Rasul bertahun-tahun, sampai satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Utbah, kamu dengan setia dan penuh kesabaran, setiap malam kau menyiapkan air buat aku berwudu. Kalau tidak ada engkau, aku berwudu air dari mana? Karena engkau sudah setia dengan
penuh kesabaran, bertahun-tahun membantu aku, kata Rasulullah. Aku ingin memberikan hadiah kepadamu. Jadi kalau seorang sahabat udah penuh kesetiaan, jadi ingin ngasih hadiah. Begitu juga Rasul. Aku ingin mengasih hadiah buat kamu. Kira-kira apa keinginanmu? Sampaikan kepadaku. Saat di dalam masjid ini Utbah keluar dulu dari masjid. Wahai Rasulullah, saya pikir-pikir dulu. Dia termenung sebentar di dalam masjid. Kira-kira apa yang saya inginkan ini? Karena ini Rasulullah ingin memberikan hadiah buat saya. Dia keluar dari masjid beberapa menit, kemudian dia masuk lagi ke masjid. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Utbah, udah ada terdetik di hatimu, kira-kira apa keinginanmu? Aku akan berikan kepadamu sebagai hadiah buat. Ini luar biasa. Karena ketaatannya kepada Rasul, kesabaran, kesetiaan, mahabbahnya kepada Rasul, Rasul ingin mengasih hadiah. Kalau salah ucap berbahaya. Sebab apa? Sesuatu yang keluar dari lisan Rasul terbukti. Contoh misalkan dalam riwayat lain kita pernah mendengar Sa'labah, seorang sahabat yang ngotot, bukan sekali dia minta, sampai 2 dan 3 kali. Ya Rasulullah, aku orang miskin, aku di masjid terburu-buru karena di rumah istriku dalam keadaan tidak berpakaian, mau sholat juga. Baiklah kalau gitu, itu peristiwa Sa'labah. Satu hari Sa'labah minta sama Rasul, ya Rasulullah doain aku agar aku jadi orang yang kaya. Begitu kata Sa'labah. Rasul menjawab, wahai Sa'labah, sedikit yang kau syukuri lebih baik daripada banyak. Begitu. Tapi mintanya berkali-kali, lebih dari 2 kali. Akhirnya permintaan itu disampaikan juga sama Rasul. Baiklah kalau gitu, aku doakan kau akan jadi orang kaya. Dikasih 1 ekor kambing domba wanita. Tiba-tiba apa? Domba itu cepat sekali berkembang biaknya. Dalam riwayat, kalau dia melahirkan seperti ular yang melahirkan, yang berat, yang berterul, yang netas. Sekali lahir 4, 5. Sehingga tuh penduduk Madinah cepat penuh dengan kambing-kambingnya Sa'labah. Sampai-sampai dia karena banyaknya kambingnya, sampai-sampai dia untuk mengembala kambingnya pindah ke lembah. Yang biasa dulu sholat berjamaah sama Rasul, akhirnya tidak lagi berjamaah dengan kambing-kambingnya. Itu doa Rasul. Bagaimana dengan Utbah ini? Dia berpikir apa kira-kira ini? Akhirnya ditanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Utbah, apa keinginanmu? Dia berkata, wahai Rasulullah, satu keinginan saya. Apa itu? Saya ingin masuk surga bersama engkau, menemani engkau nanti. Begitu permintaannya. Waduh, ini cerdas. Ditanya sama Rasul, kamu siapa yang ngajarin? Berkeinginan munajat kepadaku seperti itu, permintaan kepadaku seperti itu. Tidak ada ya Rasulullah, di luar masjid sepi, saya sendirian. Itu keinginannya Utbah. Kenapa engkau ingin itu ya Rasulullah? Kalau aku ingin minta harta, nanti aku bisa meninggalkan, berpisah dengan harta. Mungkin aku yang meninggal duluan, harta masih ada, atau harta mungkin masih udah habis, aku masih hidup. Kalau aku ingin surga, tapi tidak ada engkau, rasanya tidak enak. Aku masuk surga, tidak ada orang yang aku dampingi dan kekasihku tidak ada. Aku ingin masuk surga mendampingi engkau, bersama dengan engkau. Itu yang diucapkan oleh Utbah permintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pemikiran yang sangat cerdas, yang luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utbah, baiklah kalau gitu, aku kabulkan keinginanmu. Tapi ada syaratnya, ada satu syaratnya. Karena ini sesuatu yang luar biasa, maka dikasih syarat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa syaratnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, u'inuni bikasrati sujud. Bantulah aku dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau seorang sahabat saja ingin masuk surga bersama Rasul harus banyak sujud, bagaimana dengan kita? Sahabat bukan, tabiin bukan, tabiin bukan, udah jauh banget kita sama Rasul. Kalau kita pengen masuk surga baru sholat 5 waktu doang, ini kayaknya jauh banget. Sebab apa? Semua sahabat Rasul juga yang namanya sholat 5 waktu nggak pernah ninggalin. Sholat malam tiap malam, sholat tahajud tiap malam. Semua rata-rata sahabat Rasul itu pekerjaannya. Bagaimana dengan kita yang sahabat bukan, tabiin bukan, pengikutnya sahabat, tabiin juga bukan, udah jauh dengan Rasul. Maka apa? Pantas kalau kita juga banyak melaksanakan sujud kepada Allah. Sebab semakin orang banyak sujud berarti orang itu banyak sholat. Semakin orang itu banyak sholat berarti orang itu banyak sholawat. Sebab setiap 2 rakaat kita baca sholawat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu ila assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di setiap 2 rakaat kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Semakin orang banyak sholat, semakin banyak dia bersolawat dan semakin banyak dia bersujud. Maka syarat diantaranya yang Rasulullah mohonkan kepada Utbah, banyak kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kayaknya hampa kalau setiap peringatan Maulid Nabi di mana saja kita hadiri, kita mendengar tausiah tentang Maulid Nabi, tapi kalau ibadah kita masih begitu-gitu aja. Sholat masih 5 waktu juga, kadang-kadang masih banyak waktu yang tersia-sia, belum rajin sholat sunnah. Maka sepatutnya kalau kita tanda cita kita mahabbah kita kepada Rasul, artinya kita juga banyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Banyak sholatul lail, banyak sholat pagi di waktu duha, banyak sholat-sholat sunnah yang kita laksanakan. Apalagi di malam hari dosa kita begitu banyak, bergelimpangan dosa kita. Pantas kalau setiap malam kita sholat sunnah taubat. Mohon kepada Allah agar diampuni saat sujud kita baca. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para ulama mengajar begitu. Mohon petunjuk kepada Allah di saat kamu sujud terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Banyak mohon ampun kepada Allah saat kamu bersujud kepadanya. Sebagaimana satu doa sujud yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Robi ini zolamtu nafsi faghfir li janbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa sujud dalam salah satu kitab yang diajarkan Rasulullah khusus kepada Sayyidina Ali, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menambah ibadah kita untuk lebih khusyuk dan lebih banyak lagi, agar kita senantiasa tertolong dengan ibadah-ibadah kita sebagai wasilah untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai wasilah untuk minta tolong kepada Allah, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.